Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Coffee Break bersama Polda Metro Jaya. Iya, Wahyu dan Mirsa, kalau kita ingat di rilis gabungan yang digelar oleh Polda Metro Jaya Jumat pekan lalu, ini ada 147 TKP atau titik yang diperiksa di sana dan ada hampir 40.000 barang bukti yang diamankan. Lalu sejauh ini berapa kasus yang sudah berhasil diungkap? Kita akan berbincang bersama Kombes Pol Suwondo Nainggolan di Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pak Suwondo, ada berapa kasus yang sudah diungkap sejauh ini? Mas Wahyudi, Mbak Wahyu, Mbak Ayu, jadi yang ada 147 lokasi yang sudah kita lakukan operasi atau bahasa Belandanya razia, bahasa Inggrisnya raid. Tapi ini bukan berhenti. Ini tadi pagi kita juga masih terus terima laporan. Sudah ada sekitar 8 tempat lagi terus dilakukan kegiatan operasi ini, operasi kepolisian. Dari Jumat kemarin itu ada 39.834 minuman keras yang berbagai macam, baik itu yang dibuat secara tradisional maupun yang memang bermerek. Nah, dari 147 itu semuanya menjadi 20 laporan polisi, di mana tersangkanya ada 293. Tapi kami terus melaksanakan kegiatan operasi ini dan pasti akan terus bertambah untuk jumlah kasusnya. Nah, saya ajak sedikit mau keluar dari istilah miras oplosan. Artinya jangan sampai kita hanya terjebak ke miras oplosan, tapi memang nanti miras akan saya bahas tersendiri. Bahwa seluruh makanan, obat yang ada di wilayah Indonesia itu, negara sudah melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap masyarakatnya. Kita akan bicara soal produk hukumnya atau aturan hukumnya yang mengatur tentang bagaimana pemerintah atau negara melindungi. Ada undang-undang pangan, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang perlindungan konsumen, ada diatur juga dalam KUHP. Nah, semua aturan-aturan ini di luar lagi ada peraturan gubernur, bupati di wilayah secara lokal di daerah masing-masing. Ini menunjukkan bahwa negara sangat ingin, sangat berkewajiban melindungi masyarakatnya dari bahaya-bahaya makanan. Nah, selain daripada aturan tadi, ada juga penegak hukumnya. Baik itu kepolisian maupun dari Satpol PP, PPNS, baik Balai POM dan PPNS lainnya. Nah, Polri sendiri itu ada kriminal umum, ada Direktorat Narkoba, dan Direktorat Kriminal Khusus. Jadi sedemikian besar perangkat atau sistem hukum yang dibangun oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Tujuannya adalah bahwa seluruh yang beredar makanan, minuman apapun yang dikonsumsi masyarakat itu terlindungi. Sehingga masyarakat hanya mengkonsumsi makanan atau minuman atau obat yang memang layak dan pantas untuk dimakan atau diminum. Nah, sekarang bicara soal oplosan. Oplosan ini kan bahasa Jawa kalau tidak salah kan. Saya cari-cari kamus bahasa Indonesia nggak ada. Intinya campur, mix. Menurut saya yang dicampur bukan cuma miras, kopi juga nyampur, teh sama kopi. Ya kan? Tetapi orang yang buat kopi, nggak ada anak umur 5 tahun langsung bisa buat kopi. Dia lihat dulu ibunya, dia lihat bapaknya bikin kopi, dan dia tahu kopi itu dari sumber-sumber yang tidak berbahaya, lalu dia buat kopi. Itu ada proses seseorang bisa buat kopi, itu kopi. Ya kan? Karena belum tentu juga orang kalau nggak pernah ngelihat bisa buat. Contoh, dia tidak pernah tahu cara buat kopi, tiba-tiba suruh bikin es kopi. Pasti ditaruh es dulu, sama kopi, sama air, diaduk-aduk, nggak jadi itu es kopi. Artinya, saya mau bilang di sini, apa yang terjadi dengan makanan yang ada, yang diproduksi oleh
masyarakat itu sebetulnya secara delik formil sudah dibuat aturan harus memenuhi standar A, B, C, D seperti yang disampaikan tadi dari rekan Balai POM. Itu formil, artinya gini, tidak perlu ada akibat dari membuat makan ini, bahwa ini kalau kamu buat seperti ini itu tidak boleh. Kalau yang boleh kamu adalah seperti ini. Delik materialnya kalau ada makanan yang berakibat atau minuman berakibat membahayakan juga diatur dalam undang-undang. Nah, kembali ke masalah miras tadi. Dia boleh bilang tidak tahu metanol atau etanol dan sebagainya. Tetapi dia ditanyakan, kita akan tanyakan, apakah kau memang kompeten meramu-ramu ini? Itu pertama. Yang kedua dia boleh bilang tidak tahu soal ilmu farmasi. Tetapi di botol alkohol yang dia beli 70% ada tulisannya. Untuk apa? Nah, berbeda dengan kalau dia mencampur tepung terigu sama pisang, sama gula digoreng. Memang itu diperuntukkan untuk pisang makanan. goreng. Jadi jangan berpikir juga sederhana bahwa kalau begitu nyampur-nyampur itu bisa sembarangan. Oh enggak. Kita campur gula atau dengan makanan atau pemanis gitu. Pemanis yang terus dibuat pada makanan berlebih-lebihan pada sebuah makanan memang tidak punya efek langsung. Tetapi sekian tahun akan memberikan penyakit juga. Makanya itulah ada peran Balai POM dan sebagainya untuk mengontrol. Baik. Nah, kenapa miras? Miras, karena miras itu kan minuman keras, artinya minuman beralkohol, itu sudah memabukkan sebenarnya. Dia olah lagi dengan hal-hal lain, dia campur yang tidak penting, karena mereka mau mendapatkan fast and high impact terhadap dirinya. Dan ini yang bahayanya adalah ketika dia buat sendiri. Dia campur sendiri di rumah, dia tersangkanya, dia korbannya. Nah, yang bahaya kedua adalah kalau orang itu sengaja menjual ini dan diedarkan dan dibuat perlombaan. Yang terjadi ini kan di antara mereka suka adu kuat. Adu kuat untuk hal yang tidak tahu. Nah, di sini tidak mungkin ini diserahkan kepada seluruh pemerintah negara. Nah, inilah peran serta masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk kesehatan. Baik, Bang Nenggolan, tadi saya ada kutip sedikit, ada hal yang menarik ya. Tadi dari sekian banyak temuan, TKP juga ada minuman tradisional. Apakah itu salah satu minuman tradisional yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat? Karena kita ketahui mungkin dalam acara-acara budaya adat pasti selalu ada minuman keras yang bernuansa adat. Misalnya kayak kita dari adat Batak tak ada tuak, mungkin di Jawa ada ciu. Apakah itu juga salah satu bagian yang termasuk temuan yang disalahgunakan juga oleh para peracik ini? Seperti saya bilang tadi, kita tentunya tidak bisa hal-hal yang ada di daerah itu, hal-hal yang lahir kearifan lokal itu kita abaikan. Tetapi tetap hal-hal yang sifatnya itu membahayakan, apapun itu negara harus turun tangan. Negara harus melakukan perlindungan terhadap masyarakatnya. Jadi itu seorang Kapolsek, makanya kita ada pelajaran sosiologi di PTIK, salah satunya itu adalah supaya kita itu mampu bijak. Nah, itu kemampuan dia di tiap-tiap kepala wilayah menilai batasnya. Gitu. Baik, kalau Jumat kemarin ini dirilis gabungan hampir 40.000 barang bukti yang diamankan, kita lihat fotonya macam-macam. Ini jenis alkohol apa saja? Jadi di sini alkohol yang kita ada miras bermerek itu sekitar 34.151 botol. Bermerek. Ini artinya apa? Seperti disampaikan tadi, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ada yang memang punya izin hanya kelompok C, jual juga kelompok B, kategori A. Tidak boleh. Ini bentuk perlindungan bahwa secara formil saja sudah tidak boleh. Ada yang tidak punya izin sama sekali A, B, D, C, tetap jual narkoba. Saya karena direktur narkoba, jual miras. Karena pemberian izin ini enggak serta-merta ketika seseorang mengajukan izin langsung diberikan, tidak. Dilihat lokasi di sekitar itu seperti apa, peruntukannya apa, tempat ini apa, apakah nanti anak usia berapa yang akan beli. Nah itu. Nah, jadi penjagaannya bukan hanya terhadap miras oplosan, tetapi juga mencegah anak-anak atau usia yang belum pantas untuk tidak membeli
dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Dari sekian banyak miras bermerek tadi itu oplosan juga, apakah itu miras oplosannya ada 661 bungkus. Wow. Ya. Dikemas dalam plastik-plastik seperti yang Betul. dipegang Pak Kapolda? Betul. Dan ini peredarannya di mana? Di wilayah khususnya Jakarta Selatan, Depok, Jakarta Timur, dan Bekasi. Apakah ini saling keterkaitan antara satu dengan lainnya? Tidak. Jadi soal keterkaitan itu cerita miras oplos ini kan bukan baru. Bahkan ada yang ngoplos pakai autan. Iya. Gitu. Jadi ini mereka meracik sendiri. Jadi itu seperti tadi mau dapat fast, ya cepat dan tinggi dampak terhadap maboknya gitu. Jadi murah tapi cepat mabok. Nah gitu. Baik, terakhir di wilayah hukum Polda Metro Jaya, titik-titik mana saja daerah yang rawan terjadi peredaran dan penggunaan miras oplosan? Sebetulnya hampir merata. Hanya mungkin banyak di sekitar yang lebih ke arah pinggiran Jakarta, yaitu penyangga Jakarta. Saya tidak sebut pinggir, penyangga Jakarta, yaitu Tangerang, Bekasi, Depok, dan sebagian Jakarta Selatan sama Jakarta Timur. Baik, terima kasih Kombes Pol Suwondo Nainggolan. Ya, terima kasih. Kita akan coba kembali lagi ke tersangka ya. Apakah ini kalau kita lihat hampir merata peredarannya, ada yang menarik terkait keuntungannya. Seberapa minuman keras oplosan ini membawa keuntungan secara finansial untuk para tersangka sehingga berani mengoplos dan juga mengedarkan. Dari RS sendiri pertama sekali memproduksi minuman keras oplosan ini, berapa keuntungan yang diraih? Untungnya yang diraih per harinya 300. 300.000. Kalau LM sendiri? Kalau saya 50.000 per dus. Baik, apa yang melatar belakangnya atau apa motifnya untuk membuat minuman keras oplosan ini? Maksudnya? Latar belakang kalian memproduksi miras oplosan? Kenapa sih mau membuat miras oplosan dan menjualnya? Kadang ada kerjaan. Nggak ada pekerjaan? Berarti money oriented? Ini kalau dari sisi sosiologis, fenomena apa ini? Orang tidak mengetahui motif dari apa yang diperbuatnya, tapi melakukan ini semua dengan mengambil berbagai macam resiko, tujuannya uang. Pak Imam Prasojo silahkan. Ya, kalau kita lihat data ya sebelum kita bicara langsung, ini kan para demografer selalu bicara tentang bonus demografi. Ini adalah era di mana kita kebanjiran orang-orang usia produktif ya, yang sekarang diperkirakan melebihi dari orang-orang yang umur 15 tahun ke bawah dan 65 ke atas. Ini belum pernah terjadi di dalam sejarah kependudukan Indonesia. Tetapi apa yang terjadi, orang-orang ini tidak mendapatkan pekerjaan. Orang-orang ini pendidikannya 60% itu hanya SD, SMP, mayoritas. Pada saat terjadi di Jakarta, anak-anak yang seperti ini begitu banyak. Nah, dalam penelitian yang pernah kami lakukan, itu juga sebetulnya mereka berkelompok, bergerombol, dan seringkali mereka menamakan dirinya dengan nama-nama tertentu, menjadi sebuah geng. Nah, yang kami teliti misalnya di daerah Manggarai, daerah bahkan Menteng, itu di situ ada ratusan kelompok-kelompok anak muda dan bahkan namanya saja itu bisa mencerminkan image-nya. Apa yang sebetulnya yang ada di dalam pikiran mereka. Misalnya ada geng atau kelompok yang bernama Glorados. Setelah kita tanya apa itu maksudnya Glorados, itu singkatan dari gerombolan Raja Dosa misalnya. Ada Romusa, itu adalah rombongan muka sangar katanya. Nah, di kalangan geng geng-geng tawuran itu ada yang namanya Pasipur, pasukan siap tempur. Nah, anak-anak muda seperti ini umurnya mulai dari 15 tahun sampai 25 tahun itu hidupnya banyak yang malam hari. Nah, pada saat mereka bergerombol, tidak punya pekerjaan, terus kemudian seringkali itu tadi uji coba, uji nyali. Nah, mereka berjejaring, terus kemudian muncullah supplier seperti ini yang memfeeding orang-orang seperti ini. Nah, jadi sebetulnya
penduduk yang begitu melimpah, terutama anak-anak muda, kalau tidak mendapatkan saluran, apalagi sekarang ada jaringan ya, ada WhatsApp group ya misalnya, itu mereka berjejaring dan kemudian melakukan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Jadi sebelumnya itu tidak hanya sekedar kita melihat ini sebuah pelanggaran hukum ya, tetapi kita harus cari solusi juga bagaimana memutus ya lingkaran aktivitas yang terjadi di kalangan mereka dan bagaimana mentransformasikan kelompok-kelompok seperti ini. Karena yang menjadi korban atau yang menjadi pengguna itu pasti anak-anak muda yang bergerombol dan pendidikannya di bawah biasanya. Bagaimana memutus nanti kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Coffee Break, kembali saat lagi.